Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Caroline. Dan hari ini aku akan menjadi guide kamu untuk ngebawa kamu jalan-jalan keliling Indonesia. By the way teman-teman, pernah nggak sih mikir kenapa ya ada orang yang bekerja sebagai nelayan, tapi ada juga orang yang bekerja sebagai petani? Kenapa ya mereka bisa berbeda? Dan apa sih yang bikin mereka seperti itu? Nah, jawabannya bisa kita temukan kalau kita mempelajari geografis Indonesia. Tapi buat mempelajari hal itu, kita butuh satu alat, yaitu peta. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, ini adalah gambar peta. Tahu nggak sih, peta punya 3 fungsi. Yang pertama adalah untuk menunjukkan lokasi, mengetahui jarak, dan melihat bentuk wilayah. Nah, selain ketiga fungsi tadi, peta juga punya beberapa komponen. Yang pertama, ada judul peta, skala, arah mata angin, legenda atau simbol peta, dan peta sisipan. Nah, karena kalian udah pada tahu nih apa aja komponen dan fungsi-fungsi peta, sekarang aku mau kalian jadi detektif peta. Coba sekarang jawab, kalau kita mau tahu arah, kita lihat bagian yang mana ya? Betul banget, kita lihat arah mata angin. Sekarang pertanyaan kedua, kalau kita mau tahu letak suatu tempat, kita lihat apa ya? Yes, betul banget, kita cari simbol di legenda. Oke, sekarang yuk kita lanjut perhatiin peta Indonesia ini. Tahu nggak sih, fun fact-nya, Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau. Dan Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia. Dan juga Indonesia diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Oke, karena kalian udah pada dengar fun fact-nya nih, yuk kita coba main games benar atau salah. Nah, pertanyaan pertama. Indonesia berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Benar atau salah? Kalau kamu jawab benar, betul. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Indonesia hanya punya 15.000 pulau. Benar atau salah? Yes, betul banget. Jawabannya salah, karena Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau. Oke, di sini ada yang pernah mendengar gak sih istilah Indonesia sebagai negara maritim atau Indonesia sebagai negara agraris? Kira-kira apa artinya ya? Nah, Indonesia disebut sebagai negara maritim karena lebih dari 70% wilayahnya merupakan perairan. Dan Indonesia juga disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar wilayahnya merupakan tanah luas yang subur. Oke, sekarang saatnya kita jalan-jalan. Aku mau ajak teman-teman buat keliling Indonesia melihat berbagai kondisi geografis yang ada di sini. Yuk kita ke tempat pertama. Nah, sekarang kita udah di tempat pertama nih. Hawanya panas-panas gitu. Terus juga di depan sana, aku ngeliat ada banyak perairan. Terus kalian kayak dengar ada suara-suara gitu nggak sih? Kira-kira kita ada di mana ya? Ada yang bisa tebak nggak nih? Nah, kalau kalian bilang kita ada di pantai atau di pesisir laut, yes, betul banget. Sekarang kita lagi ada di pantai, teman-teman. Dan di sini, aku ngeliat ada banyak nelayan-nelayan yang bekerja menangkap ikan di laut. Nah, sekarang yuk kita lanjut ke tempat kedua. Nah, di tempat kedua ini, hawanya dingin gitu, teman-teman. Nggak kayak tempat pertama tadi. Terus juga aku ngeliat di sini ada banyak tanaman-tanaman. Kira-kira kita ada di mana ya? Kalau kalian bilang kita ada di pegunungan, betul banget. Kita lagi di pegunungan. Dan di sini, orang-orang bekerja sebagai petani berkebun. Nah, teman-teman, selain tadi ada pantai dan gunung, Indonesia juga punya banyak daerah lainnya loh, seperti hutan, sawah, dan lain-lain. Dan di setiap daerahnya punya berbagai macam mata pencaharian juga. Jadi, kita bisa lihat kalau kondisi geografis mempengaruhi profesi seseorang. Nah, teman-teman kan tadi udah belajar kondisi geografis di Indonesia. Sekarang, yuk kita main games mencocokkan. Di sebelah kiri, aku punya list profesi di Indonesia. Dan di sebelah kanan, aku punya list gambar-gambar kondisi geografis di Indonesia. Nah, kira-kira yang pertama dulu nih. Kalau nelayan, ada di mana ya? Kalau kamu bilang ada di pantai, betul banget. Nelayan ada di pantai. Nah, sekarang, ini gambar apa sih? Ini gambar petani padi. Kira-kira petani padi ada di mana ya? Betul banget, petani padi pasti ada di sawah. Wih, keren banget, kalian udah pada jadi ahli peta nih. Nah, sebagai ahli peta, aku punya satu misi buat kalian. Kalian harus bisa menjawab dan mempresentasikan 3 pertanyaan ini. Yang pertama, kalian tinggal di mana? Yang kedua, daerah kalian seperti apa sih? Coba ceritakan. Yang ketiga, pekerjaan apa yang ada di sana? Nah, teman-teman, Indonesia itu keren dan beragam banget ya. Oleh karena itu, yuk kita jaga dan manfaatkan semuanya dengan baik. Nah, segitu aja untuk video hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.